Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto Jilid 2 yang digelar pagi ini diskors hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hakim akan memutuskan kelanjutan sidang karena sebelumnya berkas perkara Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum sidang diskors oleh hakim, baik kuasa hukum dan pihak KPK membahas tentang pelimpahan berkas perkara Hasto Kristianto ke Pengadilan Tipikor. KPK telah melimpahkan berkas perkara pada Jumat lalu. Menurut sistem hukum pidana di Indonesia, pra-peradilan otomatis gugur jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hendry Aprila dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Hendry, bisa dijelaskan kepada kami kembali apa alasan hakim ini men-skors sidang? Ya baik Reza dan juga pemirsa, kalau terkait dengan alasan hakim melakukan diskors pada sidang pra-peradilan jilid 2 ini, yang meliputi ataupun terkait dengan Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, di mana untuk diskors sendiri ini dilakukan nantinya dari pihak hakim tunggal akan menentukan apakah sidang pra-peradilan akan dilanjutkan ataupun dibatalkan. Karena mengingat kalau kami lihat juga pada saat sidang berlangsung ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bahwa dari pihak KPK sendiri menyampaikan ataupun dari pihak termohon menyampaikan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, yang tandanya dalam hukum ini tandanya sidang tidak dapat dilanjutkan. Kemudian juga di sisi lain pihak dari Hasto Kristianto atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri juga mengharapkan bahwa untuk nantinya pada sidang yang akan dilangsungkan setelah dilakukan diskors sendiri ini dapat berjalan dan juga harapan-harapan yang ditentukan ini dapat terkabulkan. Kemudian juga selain hanya itu, Reza dan juga pemirsa, kalau kami ulas kembali, tim dari Hasto Kristianto ini tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian disusul oleh pihak tim hukum KPK yang juga langsung masuk ke dalam ruang utama atau sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian sidang berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun pada saat sidang berlangsung ini kami lihat bahwa ada sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh pihak tim hukum KPK maupun dari tim hukum Hasto Kristianto, yang kemudian dalam kasus ini terkait dengan kasus dugaan suap Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto dalam pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024, yang kemudian kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan obstruction of justice perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Kita akan simak bersama-sama apakah nantinya sidang akan berlangsung dan hasilnya seperti apa. Reza. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menilai KPK sengaja menunda untuk mempercepat pelimpahan berkas. Sebelumnya kami sudah mengajukan pada KPK untuk diperiksa saksi yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP, bahwa kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dalam hal ini kami menghadirkan 3 ahli untuk meringankan saudara Hasto Kristianto, yang suratnya kami masukkan pada tanggal 3 Maret 2025. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pada 4 Maret 2025 dilakukannya P21. Kemudian kami juga mengajukan surat protes kepada KPK bahwa kami minta hak kami agar klien kami diberikan kesempatan untuk diperiksa saksi yang meringankan atau ahli. Tetapi itu tidak diindahkan. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2025 kami diundang untuk menghadiri proses tahap 2. Kami dalam hal ini sangat menyayangkan atau melihat tindakan KPK semena-mena, karena kami sebenarnya harusnya
berikan kesempatan atau hak kami diberikan untuk menghadirkan ahli. Di lokasi terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setio Budianto, mengatakan bahwa seluruh proses hukum sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku. Cepat, ya mungkin orang bilang istilahnya cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu, enggak juga. Gitu. Semua sudah melalui proses tahapan dan dianggap sudah selesai. Dan satu lagi kan penyidik masih punya beban tanggung jawab terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan pada saat itu bersama-sama dengan HK. Nah, oleh karena itu ini dituntaskan, maka fokus berikutnya adalah persiapan untuk tersangka yang berikutnya. Saya kira itu aja. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tolam sudah tiba di Jakarta Minggu kemarin. Kedatangannya dalam rangka menemui Presiden Prabowo Subianto sekaligus membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tolam tiba di Indonesia 9 Maret 2025. Ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Tolam terbang dari Vietnam menggunakan pesawat komersial Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi Tolam dan istri. Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan juga Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Pas Pampres. Bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, Tolam datang ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada korban dugaan asusila anak di bawah umur di Jakarta Selatan. Pendampingan dilakukan terhadap korban dan juga keluarganya untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk mendampingi korban berinisial M berusia 7 tahun bersama keluarganya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri berinisial D 32 tahun. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada hasil visum gitu. Jadi dengan bukti-bukti yang ada, kami optimis perkara ini akan lanjut ke tahap persidangan. Dan mudah-mudahan kita berharap keluarga dari korban, termasuk korban, itu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini harus ditindak dan harus ada hukuman yang pasti untuk dan keadilan bagi korban. Karena dia sudah mengalami trauma dan dia sudah mengalami luka batin, itu harus wajib kita obati. Pendampingan hukum menjadi wujud nyata Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Partai Perindo juga berkomitmen dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dari Jakarta, Ismailia Leman, iNews melaporkan.